Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurul Astuti dengan NIM 2021-2002 dari HES 4A. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai pegadaian syariah dan pasar modal syariah. Yang pertama, pengertian pegadaian syariah. Secara etimologis, kataran berarti ketetapan dan kekekalan, sebagaimana juga berarti penahanan. Dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, anggunan, dan rungguhan. Sedangkan secara terminologi, aran adalah menahan atau satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjam yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembalian seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi, aran adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai. Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan ran dan juga dapat dinamai al-habsu. Sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Berdasarkan hukum Islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atas hutang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dengan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan. Apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, aran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa aran adalah semacam jaminan atau gadai. Selanjutnya, menurut pandangan fikih, aran adalah menjadikan barang menjadi jaminan atas utang, artinya menjadikan barang sebagai garansi atau akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar utang tersebut. Dalam fikih dikenal dua istilah ran gadai, yaitu satu, ran juli ialah akad gadai yang menjadikan barang ran sebagai jaminan atas utang. Yang kedua, ran syar'i ialah ran yang berkaitan dengan harta warisan seperti orang meninggal yang meninggalkan utang yang belum dibayar, maka harta warisan orang tersebut secara hukum menjamin jaminan untuk melunasi utang-utangnya, sehingga ahli waris tidak diperbolehkan menggunakan untuk kepentingan lain termasuk untuk membaginya. Aran merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksud untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Yang selanjutnya, dasar hukum pegadaian syariah. Di Indonesia terdapat dua lembaga pegadaian, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Adapun landasan yang dipakai, yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, akan tidak jika sebagian kamu mempercayainya sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya, dan janganlah kamu
para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Akad gadai syariah adalah akad tabaru. Akad ini yang membuat gadai syariah lebih menguntungkan karena tidak adanya bunga yang umum terjadi pada gadai konvensional, sehingga terbatas dari riba. Selain itu, biaya jasa titip barang hanya dibayarkan satu kali di muka. Dalam pelaksanaan akad tabaru pada gadai syariat terbagi lagi menjadi 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama, Qarul Hasan. Jika sahabat membutuhkan budget untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, maka sahabat akan dikenakan akad Qardu Hasan. Peminjam atau rahin akan dikarenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai atau mahrun oleh pihak gadai atau mutahin. Ketentuan lanjut ialah barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan cara dijual. Contohnya ialah barang elektronik, emas, dan benda berharga. Pihak gadai hanya membebankan biaya administrasi kepada peminjam atau ran. Yang kedua, murabaha. Akad selanjutnya, akad murabaha. Berbeda tujuan dengan akad Qardul Hasan. Akad murabaha akan dikarenakan kepada rahin yang meminjam untuk keperluan produktif seperti modal usaha atau pembelian peralatan atau untuk mesin berdagang. Ketentuan selanjutnya ialah mahun atau barang jaminan berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Contohnya barang elektronik, emas, tanah, rumah, dan kendaraan bermotor. Memperoleh keuntungan yang akan diberikan setelah dikurangi biaya pengolahan mahrun. Yang ketiga, bait muqayyadah, yaitu akad berupa dengan murabaha, yakni peminjaman untuk tujuan produktif. Hanya saja pada akad ini peminjam atau rahin bisa memilih untuk menggunakan akad selain tabaru, yakni akad jual beli. Ijarah adalah akad gadai syariah terakhir. Pada akad ijarah, rahim meminjamkan, menitipkan barang jaminannya atau mahrun di tempat yang telah disediakan oleh pembeli pinjaman atau muktahin. Rukun gadai syariah. Yang pertama, barang yang digadaikan, utang, ijab kabul, peminjam uang atau pemberi gadai, pemberi pinjaman atau penerima gadai. Selanjutnya, perbedaan gadai dan pegadaian syariah dan gadai konvensional. Yang pertama, terletak pada akad atau perjanjian yang digunakan. Perbedaan akad tersebut membawa pada perbedaan cara memperoleh keuntungan dari pihak pegadaian, dari biaya jasa peminjam, pemeliharaan pada gadai syariah. Sedangkan gadai konvensional menerapkan bunga akan meninggi seiring semakin besar jumlah yang dipinjamkan serta semakin lama masanya peminjaman. Yang selanjutnya yaitu materi ke-10, pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah adalah berdasarkan pada definisi pasar modal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang modal UUPM. Dalam UUPM tersebut, pengertian pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan dalam pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan pasar modal yang dimaksud meliputi penawaran umum dan pegadaian efek atau proses pertemuannya dengan investor. Pengertian pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam syariah. Meski begitu, pasar modal syariah adalah bukan suatu sistem
yang terpisah dari pasar modal secara keseluruhan. Pengertian pasar modal syariah adalah semua kegiatan di pasar yang mempertemukan antara perusahaan dan investasi dengan investor selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Ada beberapa manfaat pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dan dana secara optimal, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi suatu negara, pembiayaan kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat, menciptakan lapangan kerja, memberikan kesempatan pemilik perusahaan yang sehat mempunyai prospek alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. 9. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial. Sedangkan menurut Metwali, keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi untuk memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dengan kegiatan bisnis dengan memperoleh kegiatan dan keuntungan risikonya, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya menggunakan saham, mendapatkan likuiditas, memungkinkan perusahaan meninggalkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya, memisahkan operasi kegiatan bisnis dan fluktuasi jangka pendek pada harga saham merupakan ciri umum pada pasar modal koefisien. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.